Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai saat ini Allah telah memberikan anugerah berupa kesehatan dan kenikmatan hingga saya bisa berhadapan dengan para peserta dengan sehat walafiat. Selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi Wiono. Pada saat ini akan memaparkan atau menjelaskan materi PPKN SMP bab 2 bagian pertama, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Para peserta yang membanggakan, tentu saja bicara mengenai pembukaan UUD 45 ini tidak lepas dari Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri. Karena pembukaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan konstitusional negara Republik Indonesia. Di bagian ini akan saya paparkan mengenai kedudukan pembukaan UUD 45 di dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia. Pembukaan sebagai aturan pokok kaidah fundamental, alasannya tentang aturan pokok kaidah fundamental ini sudah para peserta terima pada waktu kelas 8. Syarat sebagai sumber tertib yang digunakan sebagai aturan kaidah yang fundamental itu sudah disampaikan pada waktu sebelumnya. Dan sebagai tindak lanjut dari itu, maka kemudian saya berikan satu penjelasan mengenai makna daripada aturan pokok kaidah fundamental itu, yaitu aturan dasar dan pokok yang tidak boleh diubah oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilu selama tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau sedikit saya singgung kenapa tidak boleh diubah, karena kita tahu bahwa pembukaan itu merupakan penjabaran secara rinci dari proklamasi, dan proklamasi itu merupakan pernyataan kemerdekaan. Kalau mengubah pembukaan hakikatnya mengubah proklamasi, kalau mengubah proklamasi berarti membubarkan negara kesatuan RI. Kemudian pembukaan sebagai sumber tertib hukum yang tertinggi, isinya dijabarkan di dalam batang tubuh pasal demi pasal sebagai landasan konstitusional dan hukum yang berlaku di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumber tertib hukumnya itu yang tertinggi itu pembukaan, penjabarannya di dalam batang tubuh yang ada 36 pasal di dalam batang tubuh di 45 itu. Perlu para peserta ketahui bahwa pembukaan UUD 45 ini mempunyai kekuatan yang secara komprehensif. Jadi digunakan sebagai landasan hukum yang fundamental, itu pembukaan mempunyai kekuatan yang komprehensif, yaitu kekuatan secara filosofis. Pertama, bahwa pembukaan UUD 45 merupakan pengakuan terhadap persamaan derajat, harkat dan martabat manusia. Ini yang tertera di dalam alinea pertama. Yang kedua, memuat cita-cita bangsa Indonesia pada alinea kedua, kemudian dasar negara serta tujuan negara. Ini di alinea keempat. Yang C atau ketiga, sebagai penjabaran dan perwujudan proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini secara filosofis. Secara historis bahwa pembukaan yang sebelum disahkan menjadi bagian dari konstitusi Undang-Undang Dasar itu yang disebut Piagam Jakarta, yang disusun oleh para tokoh pendiri negara ini sejak
tanggal 22 Juni 1945. Di sana ada panitia kecil, di antara tugasnya atau yang dihasilkan adalah menandatangani Piagam Jakarta yang kemudian dijadikan pembukaan sekarang ini. Itu secara historis. Sedangkan secara yuridis atau secara hukum, pembukaan merupakan bagian dan satu kesatuan dari konstitusi negara RI. Tadi sudah saya jelaskan. Yang B, sebagai sumber tertib hukum bangsa dan negara yang tidak boleh diubah oleh siapapun. Yang C, pembukaan UUD 45 memuat tentang rumusan dasar negara. Ini cara yuridis. Jadi secara hukum, pembukaan mempunyai kedudukan yang amat kuat. Kemudian cara sosial, kekuatan sosial. A, menjamin kesejahteraan bangsa Indonesia. B, membentuk ikatan kebangsaan yang senasib dan sepenanggungan dari berbagai keanekaragaman. Jadi 4 macam kekuatan pembukaan UUD 45 itulah yang kemudian menjadi aturan yang fundamental. Pembukaan UUD 45 terdiri dari 4 alinea. Karena pembahasannya pembukaan, maka ini saya bacakan. Alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea 3, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea keempat, yang terakhir, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusullah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bunyi secara lengkap pembukaan UUD 45. Nah, berikutnya anak-anak atau para peserta yang baik, makna setiap alinea bahwa pembukaan UUD 45 yang memiliki 4 alinea itu, alinea 1, 2, 3, dan 4 itu mempunyai hubungan sebab akibat dan mempunyai dasar hukum yang kuat. Makna yang terkandung di dalamnya di alinea pertama adalah secara kodrati manusia sebagai makhluk yang bebas, maka kemerdekaan merupakan hak setiap bangsa. Dan penjajahan merupakan pelanggaran kodrat manusia. Setiap manusia atau bangsa memiliki kedudukan yang sederajat, memiliki martabat yang sama, dan harkatnya yang sama. Ini makna di alinea pertama. Maka bagi bangsa yang beradab, mengecam, menentang,
dan menolak adanya suatu penjajahan, di mana suatu bangsa menguasai bangsa lain secara semena-mena, secara tidak manusiawi, dan merugikan kaum yang dikuasai. Itu namanya penjajah, dan itu melanggar kodrat manusia. Alinea kedua, bahwa kemerdekaan merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu, dijiwai semangat nasionalisme dan patriotisme dalam melawan dan mengusir penjajah. Bangsa Indonesia berkuasa menentukan nasib sendiri untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran tanpa menggantungkan bangsa lain. Jadi di alinea kedua ini, di satu sisi untuk mewujudkan cita-cita itu melalui perjuangan yang gigih dengan sikap nasionalisme dan patriotisme yang kokoh, dan di sisi lain adalah setelah Indonesia ini mencapai kemerdekaan, maka tidak akan tergantung pada bangsa lain, akan berdiri sendiri, berdiri di atas kaki sendiri, menentukan nasib bangsanya sendiri. Alinea ketiga, bahwa kemerdekaan bukan semata-mata jerih payah bangsa Indonesia. Tadi meskipun di alinea 2-nya itu berkat perjuangan, atas perjuangan, namun tidak semata-mata, melainkan karena karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sikap spiritualnya mengakui kekuasaan dan mengakui keagungan Tuhan di dalam Indonesia meraih suatu kemerdekaan. Bahwa perjuangan mewujudkan kemerdekaan merupakan tugas dan kewajiban yang harus dilakukan untuk menegakkan kodrat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Jadi di sisi manusia berupaya berjuang untuk mencapai kemerdekaan, di sisi lain kita meyakini bahwa kemerdekaan ini terwujud di samping perjuangan bangsa Indonesia juga atas rahmat karunia Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi Tuhan tidak akan memberikan karunia, tidak akan memberikan anugerahnya atau rahmatnya ketika manusia itu tidak berusaha atau tidak berjuang. Jadi upaya manusia berjuang, meraih suatu cita-cita, dan Tuhan akan memberikan ridhonya. Alinea keempat, memuat tentang tujuan negara. Jadi dari kalimat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan sama sampai dengan ikut serta melaksanakan dunia, itu bunyi 4 butir tujuan negara atau tujuan nasional. Dan bentuk negaranya tercantum di dalam alinea 4 juga, yang bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu rumusan daripada Pancasila yang keempat, menunjukkan bahwa bentuk negara ini adalah merupakan bentuk yang republik dan berkedaulatan rakyat. Dan juga nilai tentang filsafat negara, ini yang alinea keempat, yaitu apa? Tentang rumusan Pancasila. Yang sila keempatnya tadi merupakan politik kedaulatan negara. Itu makna nilai alinea pertama sampai nilai alinea keempat. Di dalam pembukaan UUD 45 itu terkandung pokok-pokok pikiran. Pokok pikiran ini ada 4 juga, ya, ada 4. Jadi harus bisa membedakan pokok pikiran yang mana, kemudian rumusan Pancasila yang mana, harus tahu kalau rumusan Pancasila ada 5 sila, kalau pokok pikiran ada 4. Ini anak-anak perhatikan, dibandingkan agar nanti tidak rancu. Pokok pikiran yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Ya. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar atas persatuan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa negara melindungi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Dengan demikian, negara mengatasi paham golongan atau sikap individualistis
yang merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Di pokok pikiran pertama ini menjabarkan sila ketiga Pancasila. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertiannya, bahwa pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan UUD 45. Yang merupakan suatu causa finalis, merupakan suatu tujuan akhir, sehingga dapat menentukan serta mengharuskan untuk dilaksanakan. Nah, pokok pikiran yang kedua ini, yang bunyinya negara hendak mewujudkan keadilan ini, merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila. Saya ulangi lagi, sila pertama pokok pikiran yang pertama merupakan penjabaran sila ketiga, pokok pikiran kedua merupakan penjabaran dari sila kelima. Sekarang berikutnya pokok pikiran yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara dan bentuk negara dalam Undang-Undang Dasar 45 ini menganut sistem kedaulatan rakyat. Pokok pikiran yang ketiga ini merupakan penjabaran dari sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran yang terakhir, yaitu pokok pikiran yang keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini melaksanakan atau merupakan penjabaran dari sila pertama Pancasila dan sila kelima Pancasila. Ini berdasarkan ketuhanan dan mewujudkan kemanusiaan adil dan beradab. Ada 3 sila yang dijabarkan di dalam pokok pikiran yang keempat itu, yaitu sila pertama, kedua, dan kelima. Sedikit saya sampaikan ini sebagai pengetahuan, sebetulnya tidak menyimpang dari pembahasan tentang pembukaan. Di bagian awal tadi saya sebutkan bahwa pembukaan UUD 45 tidak boleh diubah oleh siapapun karena mengandung kekuatan filosofis, historis, sosiologis, dan politis tadi, yuridis tadi. Maka alasannya apa? Pembukaan tidak boleh diubah. Alasan yang pertama, pembukaan UUD 45 sebagai sumber tertib hukum nasional yang memuat dasar-dasar filosofis dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal dalam UUD 45. Ini bisa kita bayangkan kalau pembukaannya diubah, berarti batang tubuh yang ada di dalam, yang ada pasal-pasal itu semuanya pasti akan rusak, kacau. Yang kedua, pembukaan UUD 45 penjabaran secara rinci dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 yang menandai berdirinya negara. Tidak berubah. Mengubah pembukaan pada hakikatnya mengubah proklamasi berarti membubarkan negara Indonesia. Yang ketiga, pembukaan UUD 45 memuat cita-cita nasional, ini yang ada di alinea 2, dan tujuan negara di dalam alinea ke-4. Jadi kalau itu diubah, cita-citanya berubah, tujuan negaranya berubah, kalaupun negara baru akan memiliki tujuan, tidak akan linier, tidak akan selaras dengan bentuk perjuangan sebelum Indonesia merdeka. Yang keempat, mengandung dasar dan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, perubahan atas bagian perubahan UUD 45 sama artinya dengan menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu alasan mengapa pembukaan tidak boleh diubah oleh siapapun. Ya.
Nah, bagian akhir dari pembahasan ini, para peserta yang baik, kita perlu memiliki sikap yang positif terhadap pembukaan UUD 45, diantaranya adalah yang pertama, pokok pikiran pertama, sikap positifnya adalah ikut serta melindungi keluarga, teman, masyarakat lainnya dari ancaman teroris, ancaman lainnya yang dapat merugikan, mengoyak persatuan, merugikan kehidupan bermasyarakat. Jadi, sikap positif yang kedua, pokok pikiran yang kedua, membantu fakir miskin, bakti sosial, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dalam rangka memperingan beban orang lain, memiliki rasa empati yang tinggi terhadap orang lain. Yang ketiga, pokok pikiran ketiga, membudayakan masyarakat musyawarah dalam kehidupan sekolah, masyarakat, keluarga. Jadi setiap segala sesuatu akan melakukan segala sesuatu dirembuk bersama, sehingga sesuatu beban yang berat akan menjadi ringan, sesuatu yang diputuskan secara bersamaan atau secara bersatu rukun akan mewujudkan tujuan yang lebih besar. Yang terakhir, pokok pikiran yang keempat, yaitu memelihara sikap luhur dengan bersikap ramah kepada orang lain, bersikap santun, kemudian menjunjung tinggi sikap kekeluargaan. Demikianlah para peserta yang baik, penjabaran masalah di bab 2 bagian 1 tentang pembukaan UUD 45 ini telah saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan bekal ilmu yang bermanfaat di dalam kehidupan kita, baik keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salam untuk kita semuanya, selalu semangat dan sikapi setiap petunjuk atau perintah yang berkaitan dengan bagaimana kita untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.